Abah-abah, ini dari tim media, sekali-kali mau bahas pertanyaan dari DM dong, Bah, boleh nggak? Ya asal jangan sering-sering aja, ya kan banyak banget itu. Iya, Bah, ini banyak sih, tapi yang mau saya pilih ini ada pertanyaan, Bah. Katanya, Abah boleh nggak sih seorang ibu yang sudah di ujung harapan menegur anak bilang, nanti Umi kasih tahu Abi ya, gitu, Bah. Maksudnya di ujung harapan tuh gimana ya? Jadi kayak seorang ibunya ini frustasi gitu, Bah. Udah ngasih tahu anaknya tapi anaknya susah dibilangin. Terus karena susah dibilangin jualan nama ayah gitu, Iya, supaya iya, anaknya takut gitu, iya kayak gitu, supaya Bah. anak nurut. Biasanya mungkin ada sebagian anak yang lebih segan sama ayah gitu ya. Iya, iya kayak gitu, Bah. Oke, Gimana tuh, Bah? ya saya berharap ini tidak sering dilakukan ya, karena kalau sering dilakukan ini membahayakan. Ada dua bahaya setidaknya di sini ya, membahayakan anak, terutama ibunya nih, orang tuanya ya. Bahaya pertama, ini bisa memancing tindakan emosi yang tidak terkendali. Jika punya masalah yang tidak terlalu bagus, emosi tidak terkendali ini akan berujung pada kekerasan. Ya, kenapa ini terjadi? Gini loh, ada hal yang mendasar di sini. Kalau anak berbuat buruk, lalu kita banyak menegur dan menjelaskan, itu sia-sia dan akhirnya berujung frustasi ya, seperti yang dialami ibu tadi. Sudah capek gitu loh, karena udah di ujung harapan gitu ya. Prinsipnya gini, kalau anak berbuat buruk itu menjengkelkan atau berlebihan tindakannya, jangan banyak dinasehatin, banyak diomongin, jangan banyak ditegur gitu, tetapi ditindak gitu. Makin sering dinasehatin itu makin ya frustasi akhirnya orang tuanya. Kalimat yang keluar dari lisan kita akhirnya kan harus berapa kali sih dibilangin. Iya, iya. Kenapa nggak efektif? Karena kalau lagi dimarahin anak-anak kita, ini otaknya itu kayak melakukan self defense, pertahanan diri. Dia hanya melakukan salah satu di antara dua hal: fight, lawan kalau dia berani, atau flight, lari, dia diem aja tapi belum tentu nurut gitu. Misalnya, pernah nggak Esti pernah nggak kalau lagi marahan makan itu jadi enak nggak? Makan nggak enak, Bah. Nggak enak ya? Nggak enak. Makan aja nggak enak. Makan aja nggak masuk kan? Iya, Nggak nyaman kan? nggak nyaman. Makan aja nggak masuk, apalagi pesan-pesan atau nasihat-nasihat gitu. Jadi kalau lagi dimarahin anak-anak kita itu ya, atau ditegur karena saat dia berbuat salah, itu kayak melakukan pertahanan diri rapat gitu, merapat otak itu. Jadi kayak menutup diri gitu. Bukan tidak boleh ngasih nasihat sama anak, ya boleh, tapi lagi santai, lagi berbuat baik gitu ya. Kalau mereka lagi akur, bukan lagi berantem, saat mereka jujur, bukan saat mereka bohong gitu. Jadi harus dibiarkan gitu. Kalau anak kita berbuat buruk ya enggak juga. Tapi kalau anak berbuat buruk itu jangan banyak diomongin, tapi banyak ditindak. Ditindaknya dengan apa? Dengan konsekuensi gitu, bukan dengan nasihat, omongan nasihat. Ya akhirnya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Ya, bukan lagi masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tahu nggak bedanya? Kalau masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya masih lewat gitu, alhamdulillah ya. Ini masuk telinga kanan keluar telinga kanan alias mental gitu ya. Yang kedua, alasan kedua kenapa nggak efektif kalau anak lagi berbuat buruk lalu kemudian kita omongin, ya ini dia, karena anak-anak kita dari kecil memang tidak dilatih berpikir gitu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu gitu.
Ya, makanya di sekolah Cahaya Nalar yang saya buat, ya, salah satu visinya adalah melatih anak kemampuan berpikir tingkat tinggi gitu. Gini loh, kalau anak serba dikasih tahu, kira-kira menurut Mbak Esti, anak-anak kita bisa melakukan sesuatu nggak kalau belum ada informasi? Enggak sih, susah gitu. Susah ya. Iya. Jadi kata orang Sunda, lila hidengna, lama lama mandirinya, lama ngertinya gitu. Kenapa? Kalau anak serba dikasih tahu, dia hanya akan bergerak atau tidak bergerak setelah ada informasi gitu. Harusnya anak itu lebih sering diajak berpikir, karena belajar sama dengan berpikir. Otak anak itu bukan hanya untuk menyimpan informasi, tetapi juga mengolah informasi gitu. Belajar itu bukan memasukkannya sebanyak-banyak informasi ke otak kan gitu loh. Ya. Jadi kalau anak kita misalnya berbuat buruk, diajak mikir dulu gitu. Ya, dikasih pertanyaan bukan pernyataan. Dan yang lebih penting, kalau mau anak kita seketika berhenti, ya, atau lama-kelamaan merasa rugi dengan perbuatan buruknya, ya kasih konsekuensi gitu. Kasih konsekuensinya dengan apa? Ya sesuai dengan perbuatannya gitu. Di buku saya sudah jelas bagaimana cara membuat konsekuensi, itu yang 7 kiat menjadikan anak disiplin dan bahagia kalau nggak salah. Ya, misalnya Esti nih, ya Esti ada seorang karyawan misalnya Esti itu kerja di saya gitu, ya kan? Ya. Nih Esti ini tim saya, teman-teman ya. Ada peraturan jam kerja jam 8 gitu ya. Iya, Bah. Terus terlambat. Ya. Terlambat nggak ada konsekuensi apapun. Kira-kira saya bakal sering negur nggak? Iya, tiap terlambat jadi Diomongin. Kenapa iya. terlambat dengan berbagai alasan ya? Iya. Akibatnya nyaman nggak SD ditegur saya? Enggak sih. Enggak. Jadi akhirnya masalahnya hubungan personal, bukan sistem gitu. Oh iya. Beda kan ketika ada misalnya potongan gaji, keterlambat 5 menit, potongannya sekian, 30 menit, dan di semua perusahaan kan begitu. Baik sistem, masalahnya di tempat kerja kita begitu profesional gitu lah ya. Tetapi kenapa di keluarga kita tidak punya SOP detail soal ini dengan anak-anak kita gitu. Kalau di tempat saya kan rebutan kursi ada SOP-nya, rebutan makanan ada SOP-nya, rebutan ayunan ada SOP-nya, lengkap gitu. Jadi buku itu ada dijelaskan gitu. Jadi itu bahaya pertama. Kalau kita kemudian berkali-kali ngomongin anak tapi tidak didengarkan, akhirnya kita di ujung harapan. Mending kalau di ujung harapannya kemudian kita hanya pasrah, dan itu juga berbahaya. Akhirnya lama-kelamaan anak kita jadi menguasai kita, bukan kita yang menguasai anak. Di ujung harapan itu kadang-kadang membuat kita jadi emosi dan akhirnya melakukan tindakan kekerasan. Jadi semua orang tua yang melakukan kekerasan pada anak pada dasarnya itu tidak ingin melakukan kekerasan, tapi kenapa mereka melakukannya karena saking jengkelnya, saking kesalnya, bingung mau diapain lagi itu bocah gitu. Nah, bahaya yang kedua, apa yang dilakukan tadi ibu ini adalah dengan melaporkan pada suami gitu. Iya. Ya kan? Iya. Nah, ini sama bahayanya gitu. Kenapa melaporkan bahaya sama suami itu berbahaya? Kalau suaminya lagi di luar kota, akhirnya berdaya nggak? Enggak sih. Nggak berdaya. Iya. Apalagi kalau Allah takdirkan misalnya suaminya wafat duluan, maka saya sering mendapatkan tak sedikit aduan dari banyak single parent yang emak-emak, ibu-ibu gitu. Abah, setelah suami saya wafat, Abah, kelakuan anak saya itu makin menjadi, dia kehilangan sosok ayah. Bukan tidak sederhana itu, bukan sekedar itu gitu. Pada saat ayahnya ada, ini kelakuan sebagian Anda ibu-ibu ya tidak punya otoritas, dikit-dikit lapor sama suaminya. Jadi tidak boleh lagi ibu-ibu kemudian menjual nama suami untuk membuat anak nurut. Ibu harus punya kualitas yang sama, disegani oleh anak-anak dalam hal tertentu, lembut pada anak-anak dalam konteks yang lain ya. Jadi lembut itu wajib, tegas juga wajib gitu. Tidak boleh ya kemudian kehilangan gara-gara ayah nggak punya peran atau ayahnya tidak bisa punya peran, lalu kemudian Anda menyerah ya, atau hanya mengandalkan peran ayah jika ayahnya berperan. Itu berbahaya, akibatnya Anda tidak punya kredibilitas di mata anak gitu. Dan itu yang dikatakan juga saya sama istri saya, jangan pernah jualan nama saya. Boleh nanya sama saya, boleh nanya sama suaminya, boleh bareng-bareng sama suaminya, boleh konsultasi sama suaminya, boleh nanya sama suaminya, tetapi tidak boleh di depan anak lalu mengatakan ibu bilang sama ayah gitu. Ya, di tempat lain ketika tidak di depan anak, kita ngobrol, ayah gimana ya bagusnya ini anak gitu, boleh. Tapi
Ya, ketika ayah tidak ada gimana? Ketika ayah lagi luar kota gimana? Kan gitu. Ya, jadi jangan pernah melakukannya sebab ini akan menjadi bom waktu saja buat anak-anak kita, akhirnya makin tidak respect sama ibunya sendiri. Gitu ya. Berarti intinya seorang ibu harus punya apa? Otoritas. Otoritas juga gitu Iya. ya, Bah. Oke.